Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa khatimin nabiyyin wa rahmatillahi fil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumidin. Sahabat pencinta Al-Qur'an, insyaallah kita akan lanjut membaca kitab Safatul Tafasir karya Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa masyayikhina amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan lanjut membaca tafsir surah Al-Mujadilah. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke ayat yang kelima insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirin adzabun muhin. Innal ladzina yuhadduna walamma dzakarul mu'minina al-waqifina 'inda hududihi dzakarul muhadina al-mukhalifina laha. Setelah Allah menyebutkan orang-orang beriman yang berdiri di dalam batasan garis-garis batas Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang melewati batas dan menyelisihi batas-batas tersebut. Faqala innal ladzina yuhaddunallaha wa rasulahu ay yukhalifuna amrallahi wa rasulihi. Maksud dari yuhaddunallaha wa rasulahu yaitu orang-orang yang menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, wa yu'adunallaha wa rasulahu, dan mereka menentang Allah dan Rasulnya. Qala Abu Su'ud mengatakan, yaitu Abu Su'ud Effendi, seorang ulama dari Turki yang tercatat dalam sejarah sebagai mufti terlama di kekhilafahan Utsmani. Beliau mengatakan yu'adunahuma wa yushaqunahuma li'anna kullam minal muta'adina fi haddin wa jihatin ghairu haddil akhari wa jihatihi. Kemudian yu'adunahuma, orang-orang yang menentang dan menyelisihi Allah dan Rasulnya, itu keduanya itu adalah orang-orang yang melewati batas fi haddin wa jihatin, satu batas di satu arah, dan bukan di batas yang lain, di arah yang lain. Yaitu Allah memiliki banyak batasan-batasan, dan orang yang kemudian yuhadunallah ini di sini adalah orang yang melewati satu batasan dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Larangan menzihar istri merupakan salah satu dari batas Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilewati. Wa inna ma dzukirat al-muhadatu huna dunal muadati wal musyaqqati limunasabati dzikri hududillah. Fakana bainahuma min husnil mauqi' ma la ghayata alladhi ma la ghayata waraihi. Kenapa kemudian di sini menggunakan kata al-muhadah, tidak menggunakan kata al-muadah dan musyaqqah? Karena kemudian ini bersesuaian dengan penyebutan kata hududillah, yaitu batasan-batasan Allah. Karena al-muhadah kalau dikatakan hadahu, yaitu maksudnya jawarahu ay syaribuhu fi hudud, yaitu dua hal atau misalkan dua orang yang berdampingan, bersebelahan, punya satu batas yang sama. Maka orang yang muhadah, orang yang melewati batas, ya berarti muhadah ini orang yang melewati batas, berarti bersesuaian dengan penyebutan batas. Ini adalah kemudian sangat serasi gitu, dan tidak ada keserasian lebih tinggi dari itu. Kubitu kama kubital ladzina min qablihim ay khudilu wa uhinu kama khudilu man qablahum minal munafiqin wal kuffari ladzina hadullaha wa rasulahu wa udhilu wa uhinu. Kemudian kubitu kama kubital ladzina min qablihim, maknanya adalah mereka direndahkan dan dihinakan sebagaimana kemudian direndahkannya orang-orang sebelum mereka dari kalangan orang-orang munafik dan kafir yang menentang Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka
direndahkan dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad anzalna ayatin bayyinat ay wal halu anna qad anzalna ayatin wadihatin. Padahal kemudian telah diturunkan, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas fihal halalu wal haramu wal faraidu wal ahkamu, yang di dalamnya ada keterangan tentang hal-hal yang halal dan yang haram, hal-hal yang difardukan atau diwajibkan, dan hukum-hukum. Walil kafirina azabun muhin, dan bagi orang-orang yang kafir itu azabun muhin. Walil kafirina alladzina jahaduha walam ya'malu biha azabun syadidun yuhinuhum wa yudhibu izzahum. Bagi orang-orang yang kafir, mengingkari ayat-ayat Allah dan tidak mengamalkannya, maka bagi mereka itu ada siksa yang pedih yang akan menghinakan mereka dan menghilangkan kehormatan mereka. Qala As-Sawi mengatakan, wa qad nazalat hadhil ayatu fi kufari Makkah yaumal ahzabi hina aradu tahazzuba ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini turun berkenaan tentang orang-orang kafir Mekah yang mereka hendak bersekutu untuk melawan Rasulullah SAW. Wal maqsudu biha tasliyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud dari ayat tersebut merupakan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bisyaratuhu ma'al mu'minina, dan kabar gembira bagi Rasulullah dan orang-orang beserta orang-orang yang beriman yang bersamanya, bi anna a'da'ahum al-mutahazzibina, bahwasanya musuh-musuh mereka yang telah bersekutu tersebut, sayudzalluna wa yuhadzaluna wa yukhadzaluna wa yufarraqu jam'uhum, mereka akan dihinakan dan akan diberikan kegagalan, dan barisan mereka atau persatuan mereka akan diporak-porandakan atau dicerai-beraikan. Fala takhshaw ba'sahum, maka janganlah kalian takut dengan kekuatan mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.